Ketua, Yang Mulia, para Kepala Negara Pemerintahan. Duka cita kami yang dalam atas aksi teror di Paris tanggal 13 November 2015 yang menelan korban sipil yang tak berdosa. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia menegaskan bahwa Islam mengajarkan perdamaian, Islam mengajarkan toleransi. Tindakan teror tersebut tidak ada kaitannya dengan agama, bangsa, dan ras apapun. Ketua yang mulia, saya hadir di sini untuk memberikan dukungan politik kuat terhadap suksesnya COP21. Sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia hadir di sini untuk menjadi bagian dari solusi. Pemerintah yang saya pimpin akan membangun Indonesia dengan memperhatikan lingkungan. Yang mulia, Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap perubahan iklim. 2/3 wilayah terdiri dari laut, memiliki 17.000 pulau, dan banyak diantaranya pulau-pulau kecil. 60% penduduk tinggal di pesisir, 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim. Baru-baru ini, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut. El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun telah dapat diselesaikan. Penegakan hukum secara tegas dilakukan. Langkah prevensi telah disiapkan dan sebagian mulai diimplementasikan. Restorasi ekosistem gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut. Kerentanan dan tantangan perubahan iklim tersebut tidak menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi. Untuk itu, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sekitar 29% di bawah business as usual pada tahun 2030 dan 40% dengan bantuan internasional. Penurunan emisi dilakukan dengan mengambil langkah di bidang energi, pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025, pengolahan sampah menjadi sumber energi. Kemudian di bidang tata kelola hutan dan sektor lahan melalui penerapan One Map Policy, menetapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut, dan pengelolaan lahan dan hutan produksi yang lestari. Sementara di bidang maritim, mengatasi perikanan ilegal IUU fishing, perlindungan keanekaragaman hayati laut, dan semua upaya ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Yang mulia, kesepakatan Paris harus mencerminkan keseimbangan, keadilan, serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional. Mengikat, jangka panjang, ambisius, namun tidak menghambat pembangunan negara berkembang. Untuk mencapai kesepakatan Paris, semua pihak, saya ulangi, semua pihak harus berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju, melalui mobilisasi pendanaan sebesar 100 miliar US dollar hingga tahun 2020 dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapasitas. Hadirin yang terhormat, mencapai kesepakatan di Paris adalah suatu keharusan. Saya mengharapkan kita semua menjadikan bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak cucu kita. Menjadikan bumi menjadi tempat yang sejahtera bagi kehidupan mereka. Terima kasih.
Merci, Monsieur le Président.